Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya saudara-saudara sekalian. Ditemani dengan suara jangkrik, kita akan mencoba mengerjakan uji capaian pembelajaran akhir tahun atau soal akhir semester ya, untuk semester yang kedua kelas berapa ini? Kelas 11. Oke, langsung saja. Informasi mengenai hak dan kewajiban pasien, dokter, dan rumah sakit yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia disampaikan dalam buku ini dengan sangat jelas. Bahasa yang digunakan pun sederhana dan mudah dipahami. Istilah-istilah medis yang digunakan di dalamnya juga dijelaskan dengan baik. Namun, dalam buku ini tidak diberikan contoh kasus dan penyelesaian yang berkaitan dengan kasus pasien pulang atas permintaan sendiri. Selain itu, tidak dijelaskan juga penyebab adanya pasien pulang paksa serta hitungan persentasenya yang disengketakan secara perdata maupun pidana. Seandainya persoalan ini dibahas dalam bab tersendiri, buku ini bisa dikatakan lengkap. Oke, langsung saja ya. Untuk yang nomor pertama, paragraf pertama pada penggalan resensi tersebut merupakan struktur bagian. Nah, tentu ini kita bisa lihat ini. Bahasa yang digunakan pun sederhana dan mudah dipahami, ya kan? Disampaikan dalam buku ini dengan sangat jelas. Istilah-istilah medis yang digunakan di dalamnya juga dijelaskan dengan baik. Nah, ini tentu merupakan salah satu kelebihan, ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang kedua, paragraf kedua pada penggalan teks resensi tersebut merupakan struktur bagian. Nah, ini ada kata-kata namun. Namun berarti kan kontradiktif atau antara paragraf sebelumnya dengan paragraf sesudahnya itu kan berarti ada perbedaan. Nah, perbedaannya dalam hal apa? Kalau yang awal itu mengenai kelebihan, yang paragraf kedua adalah mengenai kekurangan buku. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya yang nomor ketiga. Di sini ada judul buku, penulis, penerbit, cetakan, dan tebal buku. Penggalan resensi tersebut berupa jelas ini merupakan identitas buku, ya, karena ada judulnya, penulis, penerbit, cetakan, dan juga tebalnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya yang nomor keempat. Wah, ini ada teks ya. Silahkan kalian mau mendengarkan Pak Jul ngomong juga boleh, atau kalian skip juga tidak masalah. Yang penting kalian juga bisa memahami manakala ada teks yang sejenis. Oke, cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 sampai dengan 6. Judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan kota terbit, jumlah halaman. Nah, Pak Jul tidak akan membaca secara utuh ya. Buku ini menjelaskan berbagai macam hewan dan tumbuhan dan seterusnya. Terdapat bab khusus pada buku ini yang menjelaskan manfaat, berarti ini termasuk isi ya. Buku ini disusun oleh penulisnya dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Ini kelebihan. Hal yang disayangkan adalah penyajian gambar-gambar yang bernuansa hitam. Nah, ini berarti kelemahan atau kekurangan. Kemudian paragraf yang terakhir adalah terlepas dari kelebihan dan kekurangan tersebut, buku ini tentu sangat berguna. Paling tidak bla 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 bla. Ini tentunya adalah kesimpulan. Nah, berikut ini yang termasuk isi buku adalah, nah, kita bisa tuliskan bahwa isi bukunya adalah pada paragraf ini tadi, 1-2 ini. Ya. Jadi pada dasarnya ini kan menjelaskan manfaat-manfaat pantai. Nah, berarti mana? Bukan saja manfaat-manfaat pantai tapi juga adalah di sini hewan dan tumbuhan yang hidup di pantai. Jadi menceritakan segala sesuatu yang ada di pantai atau pantai dan isinya. Ya. Jadi tentunya kita bisa menjawab kalau A itu jelas bukan, yang B juga bukan. Konteksnya isi buku. Isi itu berarti kan yang dibahas di dalam bukunya. A bukan, B bukan, C bukan, D itu juga bukan. Kalau D, ya ini tentang isi buku. Ini berarti ini baru sebagian saja. Karena yang dibahas kan bukan hanya manfaat pantai, ada yang lebih lagi, seperti halnya macam hewan dan tumbuhan yang hidup di pantai. Nah, berarti jawabannya yang lebih tepat adalah yang E, menambah pengetahuan tentang pantai. Segala hal tentang pantai. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 5. Berikut ini yang termasuk kelebihan buku adalah, nah, kelebihan bukunya ini ya,
menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, udah langsung kedetek ya, ini yang B. Nomor 6, berikut ini yang termasuk kekurangan buku. Ini sudah langsung kedetek ya, penyajian gambar-gambar yang bernuansa hitam putih. Ya, berarti jawabannya adalah yang A, jelas yang A. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian puisi. Untuk nomor 7 sampai dengan 9. Pada suatu sore itu sebuah bola plastik berwarna hijau tersepak dari kaki ke kaki anak-anak tukang becak di rumputan becek tepi jalan Kenari, depan rumahku, depan mataku. Menendang lengang, menggiring hening, mengejar harap. Anak-anak itu berebut waktu untuk satu tendangan jitu ke dalam celah gawang tak bertiang. Nah, bisa dibayangkan nih, ke dalam celah gawang tak bertiang. Kalau gawang nggak ada tiangnya, itu berarti gawangnya tertutup. Ya, kita nggak bakalan bisa menciptakan gol, ya kan? Kemudian kita lanjut. Riang di dalam tegang di dalam riang, memperebutkan bola. Alangkah lincah mereka menyepak gusar dari senja yang segera buyar. Anak-anak itu mungkin terlalu tahu bila sebentar permainan bubar, mereka akan terlempar kembali ke dalam lorong, mengisap udara pengap ke dalam rumah gubuk, doyong sempit dan sumpek. Dan di situ gusar tak mempan lagi disepak. Malam dan mimpi pun jadi rusak, diserbu nyamuk yang mengamuk sepanjang malam. Anak-anak itu makin asyik menghalau risau dengan bola plastik berwarna hijau. Pintarnya mereka menyindir getir, sedang getir pintarnya menyindir aku yang termangu dalam risau yang tak mungkin kuhalau dengan bola plastik hijau. Oke, dalam puisi tersebut ya, ungkapan mengejar harap memiliki makna yang luas, yaitu mewakili gagasan penyair yang menanamkan realita anak-anak yang tentunya adalah mengejar harap. Itu berarti menjalani hidup dengan segala harapan dan tantangannya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, menjalani hidup dengan segala harapan dan tantangan. Nah, kemudian 8. Makna lari celah gawang tak bertiang. Dalam puisi tersebut adalah seperti yang saya ungkapkan tadi. Kalau yang namanya gawang tak bertiang berarti kan gawangnya tertutup, kita tidak bisa menciptakan gol. Berarti kita bisa menginterpretasikannya sebagai kesempatan mewujudkan cita-cita yang tak pasti. Tidak mungkin menciptakan gol, mewujudkan cita-cita yang tak pasti. Seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan atau memilih jawabannya adalah kesempatan mewujudkan cita-cita yang tak pasti. Berikutnya, makna lari malam dan mimpi pun jadi rusak. Dalam puisi tersebut adalah realitas. Nah, jadi kenyataan mimpi pun jadi rusak itu mengandung arti harapan hidupnya hilang. Ya, mimpi pun rusak. Jadi mimpi itu diinterpretasikan atau diartikan sebagai sebuah harapan. Saya bermimpi, saya berharap, tapi mimpi saya rusak. Berarti harapan saya tidak tercapai atau hilang. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita mempelajari ketemu puisi lagi ini. Jangan palingkan mukamu dari api itu, adikku. Jangan palingkan mukamu dari api itu, adikku. Kapan sengsara melibatkan dirimu ke dalam. Justru apa yang mesti kau terima adalah amanat kehidupan insani. Demikianlah hidup ini, adikku. Terlalu jauh bagi rasa kepuasan. Justru apa yang mesti kau terima, terimalah dengan rela. Akhirnya pun engkau akan mengerti dengan baik nikmat cahaya dalam malam luka. Dengan kesabaran ketika bumi berpeluh, ketika angin datang menawarkan sebuah bisik dalam keletihan. Maka jangan palingkan mukamu dari api ini, adik. Percaya dalam kepanasan dengan pertemuan kekal serta kekuatan dalam keyakinan lebih perkasa
dan indah. Pertanyaannya, nilai religius puisi yang bermakna takdir manusia terdapat dalam Larik. Nilai religius itu berarti nilai-nilai keagamaan ya. Jadi pada dasarnya kita diminta untuk menerima takdir. Jadi takdir secara umum tadi kesimpulannya kita diminta untuk menerima takdir ya. Kalau kita bisa baca ya, jangan palingkan mukamu dari api itu. Itu bukan nilai ya. Kemudian yang B, amanat kehidupan insani. Jadi pesan hidup manusia. Nah, ini yang merupakan nilai-nilai agamanya. Kalau terlalu jauh bagi rasa kepuasan, nikmat cahaya dalam malam luka, percaya dalam kepanasan, itu bukan takdir manusia. Takdir manusia adalah pesan kehidupan manusia itu tadi, yang mengandung maksud kita mestinya menerima takdir. Seperti itu. Jadi jawaban nomor 10 adalah B. Namun perlu diingat ya, saudara-saudara sekalian, bahwa semua jawaban ini adalah dalam perspektif Pak Jul. Ya, walaupun ini dari segi pembahasan saya sendiri, namun saya juga dibantu oleh istri saya. Jadi bukan hanya pendapat satu pihak ya. Jadi kita menggunakan beberapa pihak, bukan hanya bersumber dari satu orang saja. Jadi kadang-kala saya itu sedih sekali kalau misalkan saya membuat konten, saya tidak memaksa kalian untuk harus sama dengan saya. Saya hanya membahas soal dari perspektif saya. Bahkan ada beberapa ya teman kalian ya yang sering kali dengan kata-kata kotor, bahkan hewan-hewan berkaki 4 itu keluar semua, itu memaki-maki saya. Jadi sungguh sedih saya itu. Kalian orang berpendidikan tapi kata-kata mengatur emosi ya, menjaga emosi, menjaga tutur kata yang baik itu tidak bisa. Dalam artian itu untuk sebagian dari teman kalian. Sebenarnya tidak ada paksaan saya harus memaksa kalian harus sama jawaban dengan saya. Saya hanya membahas ya, menjawab dengan perspektif saya. Mengenai masalah kalian mau mengikuti saya atau tidak itu terserah kalian. Kalian mestinya juga punya pendapat tersendiri. Gitu ya. Jadi balik lagi ke konteks yang nomor 10 tadi ya, jawabannya adalah B. Kemudian 11, amanat yang terdapat dalam puisi tersebut adalah hendaknya kita, seperti tadi yang saya ungkapkan, menerima takdir, yaitu menerima segala ketentuan yang diberikan Tuhan. Kita masuk lagi ke masih puisi ya. Anak laut, sekali ia pergi tiada bertopi, ke pantai landasan matahari dan bermimpi tengah hari akan negeri di jauhan. Pasir dan air seakan bercampur, awan tiada menutup mata dan hatinya rindu melihat laut terbentang biru. Sekali aku pergi dengan perahu ke negeri jauhan dan menyanyi kekasih hati, lagu merindukan daku. Tenggelam matahari, ufuk sana tiada nyata, bayang-bayang bergerak perlahan, aku kembali kepadanya. Sekali ia pergi tiada bertopi, ke pantai landasan matahari dan bermimpi tengah hari akan negeri di jauhan. Kita masuk ke pembahasan soalnya. Makna lari bermimpi tengah hari dalam puisi tersebut adalah berharap dalam, jadi mimpinya itu di tengah hari. Kalau mimpinya di tengah hari itu kan harapannya adalah dalam kehidupan nyata ya, realitas hidup seperti itu. Jadi kita bisa mengatakan atau memilih jawabannya adalah yang A. Jadi mimpinya itu di tengah hari. Kalau tengah hari itu kan ibaratnya adalah dunia nyata kita. Gitu. Umumnya itu kan mimpi saat kita tidur malam. Tapi di sini bermimpi tengah hari. Jadi seolah-olah berharap dalam realitas kehidupan nyata. Jadi jawabannya adalah yang A. 13.
Gagasan yang tersirat dalam puisi tersebut adalah anak pelaut yang, nah kita bisa lihat ya, berulang kali adalah dia pergi tiada bertopi, pergi tiada bertopi. Itu bahkan diulang sampai berapa kali? Yang pertama awal dan di penutupan. Ya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa anak pelaut yang merantau demi cita-cita. Nah, ia pergi itu maksudnya dia pergi merantau ya. Nah, di sini ada kata-kata tiada bertopi. Sebelumnya tanpa topi. Kemungkinan besar mengejar cita-citanya untuk mendapatkan topi. Topinya itu bisa diidentikan apa? Toga sarjana. Atau topi saat kalian wisuda kelak. Nah, itu bisa diibaratkan sebagai sebuah cita-citanya. Jadi merantau demi cita-cita. Jawabannya adalah yang E. 14. Sikap penyair dalam puisi tersebut terwujud dalam penggambaran anak pelaut yang tetap berada di daerahnya, bukan ya, merantau. Berulang kali dia pergi tiada bertopi. Jadi seperti halnya digambarkan sebagai anak pelaut yang merantau mewujudkan harapannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke dalam teks ya. Teks berikutnya bukan puisi tapi ini di dialog ya. Ini sepertinya udah pernah Pak Jul bahas juga ini ya. Tumbang perempuan. Bukan salahmu melulu bahwa penghidupan kita ibarat neraka, sehingga aku lari darimu setahun lalu. Lelaki. Ya Dik, maafkanlah. Perempuan. Mas, bukan maksudku untuk membalas dendam. Lelaki itu sambil mengangguk ya. Ku tahu Dik, ku tahu baik hatimu. Semua ini salahku. Penderitaan orang tuaku, sengsaramu, semua aku yang menyebabkannya. Aku penjahat. Duh, cinta kasih orang tua dan cinta kasihmu, bagaimana aku membalasnya? Harta benda orang tua habis lenyap karena aku. Habis dengan berfoya-foya. Ku sakitkan hati ayahku. Ku sedihkan ibuku. Dan kau Dik, bagaimana aku membalas kebaikanmu? Dengan malas, dengan berfoya-foya pakai uangmu. Kau yang selalu kerja keras. Aku yang menghabiskan uangmu. Aku yang menyayat hatimu, menyiksa jiwamu. Maaf Dik. Kemudian perempuan tersebut menimpalinya lagi ya. Biarlah itu sudah lampau. Sekarang aku sudah bisa mendapat mata pencaharianku sendiri. Tapi kau sendiri, kau kekurangan segalanya, Mas. Nah, kita di soalnya konflik yang terdapat dalam teks drama tersebut adalah tokoh lelaki. Nah, kita kembali lagi ya, menyia-nyiakan istri, kemudian berfoya-foya ya. Kita bisa lihat di sini di dalam pilihannya ada mengabaikan ketulusan hati orang tua dan istrinya. Konfliknya ya, menghamburkan harta untuk kesenangan pribadi. Benar? Nah, ini konfliknya menghamburkan harta untuk kesenangan pribadi ini dari perspektif orang tua. Nah, lebih tepatnya ini ada dua buah konflik ya. Yang pertama adalah harta benda orang tua aku habis lenyap karena aku. Pertama, yang kemudian dengan malas, dengan berfoya-foya pakai uangmu, kau yang selalu bekerja keras, aku yang menghabiskan uangmu, aku yang menyayat hatimu, menyiksa jiwamu. Berarti ada dua konflik ya. Dua konflik. Yang pertama adalah mengabaikan ketulusan hati orang tua. Ketulusan hati orang tua karena apa? Orang tuanya itu dengan tulus hati memberikan harta bendanya. Begitu juga istrinya ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang A. 16. Perilaku tokoh perempuan dalam drama tersebut adalah, nah perilakunya adalah, nah ini sudah dimaafkan kan?
si suami, si laki-laki tersebut kan sudah dimaafkan kan, dia mau membantu juga. Kalau di dalam teks aslinya yang panjang ya, si perempuan sudah kerja terus disia-siakan oleh suaminya, kemudian perempuannya lari, kemudian si laki-lakinya terpuruk, kemudian si perempuannya mendatangi si laki-laki tersebut, kemudian berniat membantu, kemudian si laki-laki tersebut menolak karena malu ya. Itu sebenarnya runtutannya seperti itu, hampir mirip-mirip seperti sinetron di Indosiar ya kan. Jadi kita bisa memilih jawaban yang nomor 16 ini adalah memaafkan segala kekhilafan suami. Lanjut nomor 17, nilai moral yang tersirat dalam drama tersebut adalah manusia yang sengsara karena kelalaiannya dalam memanajemen harta ya, kelalaiannya dalam berterima kasih terhadap seorang istri, seorang wanita yang sudah bekerja keras untuk dirinya. Jadi kita bisa melihat jawaban yang lebih tepat adalah yang E. Lanjut untuk yang nomor berikutnya, pembenci matahari, Johnny. Aku tahu yang aku lakukan seperti aku juga tahu apa yang engkau akan lakukan. Amal. Ya, akhirilah petualanganmu ini. Kemudian Johnny, aku tahu, pasti itulah yang engkau akan lakukan. Menyuruh aku menyerahkan diri. Tapi yang aku sendiri akan lakukan, meloloskan diri atau kalau aku ditekan, bertempur. Aku punya senjata 1 tongkang. Sebentar lagi aku bukan lagi penyelundup, tapi naik pangkat jadi perompak. Ya, sebab bukankah hidup ini hanya milik orang-orang yang kuat? Aku belajar dari orang-orang yang menculik orang tuaku. Ya, yang kuatlah yang menang. Kemudian Amal menjawab, sekurang-kurangnya engkau bisa mengurangi 1 orang di antara kelompok orang-orang yang menyengsarakan banyak orang. Johnny, dan akhirnya aku menjadi engkau. Kembali ke pantai sengsara ini. Cuma tidak menemukan jalan lain selain kembali ke pantai gersang sengsara ini. Kembali untuk membangun gubuk dan menyerahkan nasib ke dalam kerongkongan laut dengan perahu-perahu kayu. Kembali ke barisan orang-orang yang seumur hidupnya harus menerima kesengsaraan. Seperti engkau, seperti semua nelayan di sini. Soalnya, nomor 18. Karakter Johnny dalam kutipan teks drama tersebut adalah, ini sudah kelihatan sekali ya, tamak dan kejam. Kelihatan dia tadinya mau jadi penyelundup, naik pangkat pengen jadi perompak, iya kan? Bahkan dia ingin belajar dari orang-orang yang telah menculik orang tuanya. Nah, berarti kan termasuknya kejam. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 19. Amanat yang terdapat dalam teks drama tersebut adalah hendaknya kita. Nah, kita lihat ini ada kata kuncinya di sini, yaitu tentunya amal, percakapan antara Amal ya. Amal itu akhirilah petualanganmu ini. Kemudian Amal menjawab lagi, sekurang-kurangnya engkau bisa mengurangi 1 orang di antara kelompok orang-orang yang menyengsarakan orang banyak. Berarti pada intinya Amal ini meminta Johnny agar jadi orang yang tidak menyengsarakan banyak orang. Ya kan? Jadi kita bisa membuat kesimpulan adalah hendaknya kita tak menyengsarakan orang banyak. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk selanjutnya. Untuk soal-soal berikutnya silakan kalian bisa nikmati dengan melihatnya dengan menggunakan fitur pelanggan eksklusif ya, atau video eksklusif. Seperti itu. Jadi soalnya apa, Pak Jul itu kadang-kala kalau membahas panjang lebar itu tidak masalah sih. Cuman kadang-kala kan yang namanya siswa kan hanya skip saja seperti itu. Jadi makanya itu alasan Pak Jul akan memindahkan beberapa konten-konten, sebagian ada yang di dalam bagian video eksklusif
Jadi saya ingin siswa yang berkunjung di lab.bahasa ini adalah benar-benar mereka ingin belajar, mau belajar, mau berpendapat. Misalkan saya apa yang Pak Jul kerjakan itu salah, ya bisa dikoreksi, dibetulkan. Jadi ada komunikasi dua arah. Gitu ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.